Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siri Deni. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Medan dengan NIM 9223411898. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SDIT Al-Azhar Rantau Rapat, Kabupaten Labuhan Batu. Pada kelas 3, tema 4, hak dan kewajibanku, subtema 4, hak dan kewajibanku sebagai warga negara, pada pembelajaran kedua. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpa masalah apa jadi aku. Baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Semangat pagi ini? Semangat! Umi tes dulu semangatnya ya. Tabel 1. Tabel 1. Kau senang hati panggil Umi. Kau senang hati panggil Oman. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, panggil Hilal. Kau senang hati, panggil Fatih. Kau senang hati, panggil Dafa. Senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, sikap tertib. Oke. Kira-kira siapa ya hari ini yang tidak hadir? Siapa? Habib ya Umi? Iya, berarti hanya satu orang teman kita yang tidak hadir. Oke, coba lihat dulu di kelompoknya. Ada yang kurang? Berarti hanya Habib yang tidak hadir ya Umi? Oke. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran, agar Allah memberkahi pembelajaran kita dan agar Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu, hari ini Umi mau yang memimpin doa si Askar. Silakan Umi. Bunda dan marilah kita berdoa dulu. Sikap berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Cepat sembuh ya. Tapi coba sembuh ya, supaya si Raffi tidak sakit lagi. Apa ya yang harus dibilang? Tapi minum obat biar sakit. Tapi minum obat ya, biar cepat sembuh atau ya seperti itu. Hari ini tema kita masih tentang tema 4, yaitu hak dan kewajibanku. Pada subtema 4, apa? Hak dan kewajibanku sebagai warga negara. Tujuan pembelajaran kita kali ini, Umi harapkan setelah pembelajaran ini, anak Umi mampu menemukan kalimat penyelesaian dari suatu teks. Nanti di situ ada teks, terus di situ nanti ada bacaan-bacaan, ada nanti di situ. Yang mana ya yang dinamakan dengan kalimat penyelesaian? Kemudian setelah pembelajaran ini, Umi harapkan anak-anak Umi itu nanti mampu menuliskan dan menemukan masalah dari suatu teks bacaan. Setelah itu sudah ketemu nanti masalahnya, cara penyelesaiannya, ketemu lagi nanti anak-anak Umi mampu menuliskan kalimat saran dari teks bacaan. Dan yang terakhir, anak-anak Umi mampu menuliskan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Coba perhatikan gambar di depan. Asyadira, kira-kira itu gambarnya kenapa ya? Sakit perut. Sakit perut. Di sini ada yang pernah sakit perut? Sakit perut. Biasanya orang yang sakit perut itu kira-kira kenapa ya? Kalau tidak sesuai dengan nama baik. Kalau lupa mencuci tangan. Kemudian Kenapa nih? kenapa? Oh ya karena kamar sakit kalian. Makan makanan yang tidak sehat. Coba gambar yang kedua. Ada sampah. Ada sampah. Lingkungan menjadi kotor. Lingkungan menjadi kotor karena apa? Karena Terus ada apa lagi kalau kalian lihat gambar itu? Iya, ada pedagang juga yang membuang sampah sembarangan. Kemudian ada siapa lagi di situ? Iya, anak sekolahnya melihat lingkungannya yang kotor yang aduh mereka merasa kecewa kan. Ditemuinya sampai itu seperti ini. Mereka merasa kecewa, merasa sedih. Kenapa sampah berserakan? Iya, kenapa sampah berserakan? Kira-kira kalau sampah berserakan di jalan itu tanggung jawab siapa ya? Tanggung jawab kita semua kan? Untuk menjaga kebersihan. Iya. Iya, Umi. Silakan perhatikan video yang di depan. Nanti dari video itu kalian akan tahu apa yang harus dilakukan. Anak-anak, hari ini kita masih membahas tentang kalimat saran, kalimat masalah, dan penyelesaian masalah. Namun yang kita bahas hari ini yaitu tentang kita sebagai warga negara. Dimulai dengan membaca teks tentang lingkungan hijau. Yuk kita baca bersama. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat Perhatikan ya, nanti Umi tanya mana masalahnya, mana penyelesaiannya. segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar hijau. Di siang hari udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Nah, sekarang manakah kalimat yang merupakan kalimat masalahnya ya? Oke. Dari permasalahan yang di depan, mana ya yang dinamakan dengan kalimat masalahnya? Masalahnya. Oke, Bang Aizan.
Jadi masalahnya adalah jalan di depan sekolah Dayu Gersang. Oke. Masalahnya adalah jalan di depan sekolah Dayu Gersang. Karena itulah makanya mereka membutuhkan apa, Umi? Bantuan. Iya. Kalau seperti itu, dari kalimat itu mana yang dinamakan kalimat penyelesaian masalah? Oke. Mereka sepakat menanam pohon di sekolah. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Ada lagi yang mau menambahin? Oke, Bang Dapa. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Oke, jadi cara penyelesaiannya dari teks ini yang pertama, apa tadi yang dikatakan Kak Syifa? Mereka sepakat untuk menanam pohon di sekitar sekolah. Kemudian yang kedua, mereka ingin mengajak orang tua untuk bekerja sama menanam pohon. Iya. Siti demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengantar Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimuti dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Amati kembali teks Siti demam. Temukan kewajiban dan hak pada teks. Sampaikan hasil temuanmu di depan kelas. Nah, kewajibannya adalah ibu membawa Siti ke puskesmas ketika sakit. Pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Dokter dan perawat bertugas di puskesmas dan rumah sakit. Kemudian memilih jajanan yang sehat dan juga rajin mencuci tangan. Haknya adalah mendapat fasilitas tempat berobat. Dapatkah kamu menemukan kewajiban dan hak lain? Diskusikan dengan teman-temanmu. Nah, kewajiban yang pertama, Siti wajib menjaga kesehatan. Yang kedua, Siti wajib mematuhi nasihat kedua orang tuanya. Yang ketiga, Siti harus banyak minum air putih hangat, memilih jajanan yang sehat dan rajin mencuci tangan. Empat, Siti harus berterima kasih kepada dokter. Sedangkan haknya, satu, Siti berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Dua, Siti dikompres dan diselimuti saat sakit. Tiga, Siti dirawat dokter dan perawat yang bertugas. Empat, Siti diberi obat dan vitamin. Lima, mereka senang berobat di puskesmas. Amati kembali teks Siti demam. Tuliskan kalimat-kalimat yang menunjukkan masalah. Tuliskan juga cara mengatasinya. Oke, masalah yang pertama. Apa masalah yang pertama? Siti demam. Kemudian cara mengatasi si Siti demam. Tadi Siti demam, badannya panas. Di dalam teks itu kayak mana cara mengatasi? Ibu mengompres Siti. Siti dengan air hangat. Ibu mengopres Siti dengan Air hangat.
membawa Siti ke puskesmas. Ibu membawa Siti ke puskesmas. Kemudian masalah yang cara penyelesaian lagi? Ibu membawa Siti ke rumah sakit. Iya, itu sudah dijawab sama Bang Dava. Oke, Bang Fatih. Ada lagi cara mengatasinya? Memberi Siti selimut. Iya, ibu memberi Siti selimut tipis. Oke, Umi. Kemudian setelah diselimuti ibu, dibawa ke berobat ke dokter, ketemu sama dokter, cara mengatasinya apa lagi? Apa yang dilakukan? Dokter memberi Siti obat. Dari permasalahan tadi, Umi. Ya, dari permasalahan tadi, ada yang bisa sampaikan ke Umi? Kira-kira apa ya apa yang kalian pikirkan dengan kalimat saran itu? Sebuah Kalimat saran itu apa? kalimat saran adalah kalimat yang berisi ajakan, pendapat, usulan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Iya. Good, oke Bang Dava. Kalimat saran itu adalah kalimat anjuran, kalimat apa lagi tadi kata Bang Dava? Usulan untuk menyelesaikan suatu permasalahan seperti itu. Jadi menurut KBBI, apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat saran itu adalah pendapat, usulan, anjuran yang disampaikan oleh seseorang untuk mempertimbangkan sesuatu. Kriteria dari kalimat saran. Kalimat saran itu dari teks yang kita baca tadi. Di kalimatnya itu ada seharusnya tadi kan lebih, ada sebaiknya juga. Iya. Kriteria kalimat saran salah satunya di kalimat saran itu terdapat kata sebaiknya, terus coba perhatikan contoh yang di depan. Contoh yang pertama, kenapa itu disebutkan dengan kalimat saran? Kenapa Kak? Kurus suaranya. Iya, karena ada kata seharusnya. Oke, coba kalau di kalimat yang kedua. Contoh yang kedua. Iya, kenapa itu menjadi kalimat saran? Karena ada apanya? Iya, karena ada semestinya. Kalau contoh yang ketiga, kelompok Bang Omar dulu. Kenapa kalimat saran yang ketiga itu disebutkan kalimat saran? Karena ada apanya? Ada sebaiknya. Iya, karena ada kata sebaiknya. Oke, Umi. Coba perhatikan kembali video berikut ini. Ya. Tamu satu. Tamu satu. Mana sikap anak tertib? Mana papan tulis? Papan tulis. Silakan perhatikan video berikut ini. Sejenak, apa itu hak dan kewajiban? Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima, dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan untuk aturan yang berlaku. Di rumah kita tadi sudah ditanya punya kewajiban, punya hak juga. Di sekolah juga begitu kan Umi? Iya. Di sekolah, di rumah, di lingkungan sekitar kita punya hak dan kewajiban. Iya. Umi tanya dulu ya, siapa yang masih ingat apa itu kewajiban? Kenapa lagi? Ya, Umi. Kewajiban adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Iya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kemudian, Umi mau dari kelompok Salawasi
harus seimbang, Umi. Tidak boleh kita menuntut hak kita, tapi kewajiban kita tidak kita lakukan. Contoh nih ya, anak Umi di sekolah, ya kan? Kalau misalnya habis ke kantin, kira-kira sampahnya dibuang ke tong sampah atau tidak? Iya, seharusnya dibuang ke tong sampah kan, Umi? Iya. Biar apa? Biar lingkungan sekolah kita menjadi bersih. Jadi ini kewajiban kita yaitu menjaga lingkungan supaya bersih. Di sekolah punya kewajiban? Di lingkungan rumahnya punya kewajiban? Punya. Kita di rumah punya kewajiban, di sekolah punya kewajiban, di lingkungan sekitar punya kewajiban. Kita, Umi sendiri, kalian semua, kita semuanya warga negara Indonesia juga punya kewajiban. Kalau ada kewajiban, tentu ada hak. Coba perhatikan video yang di depan, Umi. Warga negara. Sekarang apa ya arti dari warga negara itu? Iya, warga negara adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan turunan atau tempat kelahiran. Mereka punya hak dan kewajiban penuh sebagai warga di negara itu. Kemudian, kewajiban dan hak warga negara adalah meliputi pekerjaan, kehidupan yang layak, mempertahankan hidup, pendidikan, dan lain sebagainya yang akan dibahas dalam video ini. Jadi, anak-anak tonton video ini sampai selesai ya. Apa saja ya kewajiban dan haknya? Nah, ini dia, kita mulai dari kewajiban terhadap jalan umum. Yang pertama, semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Yang kedua, wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Yang ketiga, wajib menghormati. Kemudian, hak kita di jalan umum adalah yang pertama, hak mendapatkan kenyamanan saat berjalan. Misalnya, jalan bersih, tidak rusak, dan tidak berlubang. Yang kedua, berhak atas kelancaran saat berkendara di jalan umum. Yang ketiga, berhak atas keselamatan saat menggunakan jalan umum. Yang keempat, berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan. Seperti biasa, kita akan melakukan diskusi dan hasil diskusinya akan diletakkan di lembar kerja peserta didiknya atau LKPD-nya. Silakan kerjakan LKPD-nya dengan diskusi, tidak dikerjakan secara sendiri. Isi terlebih dahulu identitasnya. Selanjutnya, seperti biasa, kita akan mempresentasikan hasil diskusinya. Tempur 1, tempur 2, tempur semangat. Kelompok mana yang ingin berpresentasi? Enggak.
tersebut apa, Umi? Seharusnya Anak seharusnya memiliki satu poin untuk dirawat. setiap anak seharusnya memiliki satu bahan untuk dirawat. Oke, Umi. Siapa yang mengatakan bahwa jawaban mereka benar? Berarti semuanya menjawab setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk ditanam. Kami tanya dulu untuk kelompoknya Bang Aska. Bang Aska, kenapa Abang menjawabnya di bagian situ? Kenapa kelompok kalian menjawab setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk ditanam? Karena ada Kami tanya Bang Aska, siapa yang namanya Aska? Kenapa, Umi? karena ada Karena ada kata seharusnya. Kata seharusnya itu menandakan apa? kata saran. Iya, kata saran. Kami terima kasih untuk kelompok Nahila. Siapa yang ingin mempersiapkan? Kalimat saran yang pertama dari permasalahan itu. Seharusnya Jonas memakan obat sakit gigi. Seharusnya Jonas memakan obat sakit gigi. Kami tanya, itu saran dari kalimat saran dari kelompoknya si Dava. Ada yang lain dari situ? Ya, kelompoknya Aska. Seharusnya Jonas tidak memakan permen terlalu banyak. Iya, seharusnya Jonas tidak memakan permen terlalu banyak. Ada lagi? Kelompoknya Kak Nabila. Iya, sebaiknya Jonas tidak langsung menghabiskan semua permen. Iya, dia punya banyak permen, tapi tidak langsung dihabiskannya seluruh permennya satu bungkus. Bisa dimakannya hari ini satu, besok satu lagi, seperti itu. Ya, Amin. Terima kasih untuk kelompok tiga. Kami mau dulu Pak Usman. Mana Umi Siri? Itu Umi Siri. Mana Umi Siri? Itu Umi Siri. Kelompok yang paling tertib adalah Kelompok yang paling tertib adalah iya. Kali ini Umi mau kelompoknya Kasal Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban kami. Oke, kewajiban yang pertama, mereka membuang sampah pada tempatnya. Mereka membuat kewajibannya itu. Berarti apa hak yang diperoleh dari situ membuang sampah sembarangan? Apa hak yang kita dapatkan? Agar jalan terasa lebih nyaman. Iya,